Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Opera Dakwah. Gimana ya kabar kalian sampai hari ini? Alhamdulillah ya, kita syukuri aja. Untuk kali ini, untuk sore ini saya mau nge-review biasa, nge-review dari IG, kali ini dari IG Kartun Muslimah ya. Kartun.muslimah. Saya mau nge-review ini tuh buat kalian-kalian yang lagi jomblo, lagi ada masalah sama jodoh, yang lagi pacaran terutama ya, yang bingung-bingung mau dinikahin apa enggak, lagi bingung ini orang itu serius apa enggak, dan sebagainya. Dan judulnya adalah ini. Tuh, kartunnya aja tuh sampai melongo gitu. Judulnya adalah 4 tanda. 4 ya, ada 4 tanda. Ini mah menurut IG Kartun Muslimah ya. Nggak tahu nanti kalian kalau semisal mau nambahin juga nggak apa-apa, komen nanti di bawah. 4 tanda dia nggak serius sama kamu ya. Jadi langsung aja lah. Yang pertama, memulai dengan pacaran ya, memulai dengan pacaran. Taulah kenapa orang pada pacaran? Yang pasti karena cinta monyet, karena teman-temannya pada pacaran, atau mungkin karena nafsu. Pertanyaannya, apa kalau yang kayak gini tuh disebut atau dibilang cinta? Coba bandingin aja kalau dia ngejalin hubungan lewat orang tua, lebih kejaga ya, ada ikatan jelas, motifnya juga jelas, dia tuh mau ngebangun keluarga sama kamu. Jadi mungkin yang di ciri-ciri pertama itu mungkin yang lewat pacaran ya, yang lewat pacaran berarti kebanyakan zaman sekarang kan pacaran itu yang digelap-gelapan ya. Mungkin pemikiran persepsi orang atau pemikiran orang-orang yang sangat gini loh, pacaran kan kebanyakan kan kita nemuin, oh itu tuh di gelap-gelapan ada orang pacaran gitu, sukanya tuh yang di gelap-gelapan. Makanya kan ada nenek bilang apa itu ya, saya lupa, waktu itu ada lagunya loh, jangan main di gelap-gelapan, pokoknya itu lagu dangdut kalau nggak salah waktu itu ya, waktu zaman dulu. Terus ada juga yang lewat pacaran tapi lewat orang tua gitu, mungkin yang mereka yang ya lewat orang tua yang gini loh, orang tua yang mungkin sayang banget atau posesif sama anaknya gitu, bahkan yang melarang anaknya. Jadi ketika pacaran tuh oke lah, mungkin kata orang tua, oh ini pacaran yang baik tuh kayak gini gitu, orang tua milenial ya. Makanya emang kadang tuh dalam keluarga itu butuh banget yang namanya ilmu keagamaan, ilmu kerohanian, ruhnya itu harus dibangun. Walaupun saya belum jadi orang tua, tapi saya mencoba belajar untuk jaga-jaga gitu. Kalau semisal Allah udah menghendaki untuk saya menjadi orang tua, insya Allah saya masih ngumpulin gitu, bagaimana sih jadi orang tua yang baik, bagaimana sih cara ngedidik anak gitu biar orang tua juga nggak ikut keimbasnya. Kita kembali lagi ke pembahasan ya. Saya pernah dengar gitu, ya nggak dengar sih, intinya mah tahu aja, pernah tahu ya, kalau pacaran itu si laki-lakinya itu datang ke rumah. Jadi dia berdua-duaannya itu di rumahnya gitu, entah itu di rumahnya cowoknya atau ceweknya gitu. Ya mungkin itu yang menurut orang tua itu yang baik. Kadang kan
jangan digelap-gelapan, nanti jadinya kesana gitu kan. Ya kayak begitu sih. Sangat menakutkan, sangat mengerikan sebenarnya persepsi yang seperti itu. Kita lanjut dulu. Tanda kedua kalau dia nggak serius sama kamu, ya. Nggak ada komitmen yang jelas. Coba aja tanya ke dia mau kapan dihalalin. Kalau dia ngejawabnya jelas, insya Allah dia serius. Tapi kalau sebaliknya, jawabannya bertele-tele nggak jelas, banyak alasan ini dan itu, kesana kemari, kesono kesini dan lain-lain, kemungkinan dia cuma main-main sama kamu. Hati-hati sama laki-laki yang seperti ini, karena laki-laki yang seperti ini tuh ciri-ciri laki-laki yang buaya darat, ciri-ciri laki-laki yang apa ya, kayak nggak patut buat jadi suami aja, kayak gitu. Yang ketiga, tanda dia nggak serius sama kamu nih ya. Yang ketiga, dia nggak terlalu banyak berjanji. Orang yang serius sama kamu nggak bakal banyak janji, tapi kelihatan banget usahanya buat kamu. Tapi sebaliknya, kalau dia banyak kejanjian sesuatu ya, apalagi janji mau nikahin kamu 2 tahun lagi lah, 3 tahun lagi lah, atau bahkan bertahun-tahun lagi mau mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya, mending kamu nggak usah terlalu berharap sama dia ya. Kalau bisa kamu skip aja, berhenti, udah end, kamu cari yang lain. Intinya kita tahu sendirilah hati ini tuh gampang berubah ya. Maksudnya tuh gini, kalau itu tuh jatuhnya tuh kayak ngejagain jodohnya orang ya. Udah ngetren, itu lagi ngetrennya di zaman sekarang gitu, ngejagain jodohnya orang. Dia pacaran bertahun-tahun gitu ya, nyampe 6 tahun, 7 tahun, tapi akhirnya nikahnya itu nggak sama yang itu. Gimana sih kecewanya? Saya aja dengernya itu merinding banget. Merindingnya itu kok nyampe segitunya gitu. Nah terus pengalaman sampai 6 tahun 7 tahun itu terbuang sia-sia atau gimana? Kalau ya emang dia dari awal nggak serius, ya ngapain harus pacaran nyampe bertahun-tahun seperti itu? Banyak-banyakin dosa. Ya emang dosa nggak kelihatan, saya juga banyak dosa. Maksudnya ketika yang nggak sadar aja itu bikin dosa, apalagi sesuatu yang sadar gitu. Bingung, saya juga bingung. Jadi dosa itu jangan kita cari ya. Ya ini perlu buat saya juga, perlu buat saya, perlu buat suami, perlu buat rumah tangga saya khususnya. Dosa itu emang jangan dicari, kalau bisa dihindari, kalau bisa kita mengubah diri semampu kita. Ya emang sabar itu susah, ngendaliin hawa nafsu itu susah, tapi ya mau gimana. Jadi teman-teman ya, jadi sobat-sobat Opera Dakwah, gimana ya, laki-laki itu emang banyak banget tipu muslihatnya buat cewek. Apalagi cewek itu paling gampang dirayu, paling gampang banget, gimana ya. Tapi sebenarnya cewek juga punya kekuatan loh buat laki-laki, tapi susah sih ya. Kita lanjut aja deh. Yang terakhir, yang keempat, tanda dia nggak serius, terlalu banyak main-main. Orang yang serius sama kamu kelihatan dari tingkah lakunya. Dia bakal sibuk kerja, sibuk belajar, gak bakal sempat kesana kemari, nongkrong di kafe atau lain-lain sebagainya ya. Dan pasti demi tujuan yaitu buat ngehalalin kamu, pasti dia bakal sibuk banget ya. Kayak saya, jujur saya iri banget sama
salah satu ustadz ya, ustadz terfavorit di zaman now. Ya mungkin di zaman dahulu juga udah favorit, cuman sayanya aja yang kurang tahu aja, kurang lebih tahu lah. Jadi gini, mungkin kalian juga udah tahu lah ya, Ustadz kondang sekarang. Ustadznya itu nggak tahu sih dia gimana, awal ceritanya gimana. Pada intinya Ustadz itu tuh mau menuntut ilmu lagi, sekolah lagi, nggak tahu itu S2 atau S3. Nempuhnya itu selama 7 tahun. 7 sobat, 7 tahun ya. Dan si uktinya itu, akhwatnya itu dia sabar menunggu gitu selama 7 tahun. Jadi kalau ikhwannya mah ya udah gitu, kalau bahasa saya ya, saya mau sekolah dulu selama 7 tahun. Kalau semisal si akhwatinya mau menikah duluan ya nggak apa-apa. Kalau mau menunggu ya sok 7 tahun. Kalau sabar, kalau nggak sabar juga nggak apa-apa. Ternyata si akhwatnya itu sabar banget nyampe 7 tahun. Mungkin ya pasti banyak lah ya yang ngajakin ta'aruf, cuman nggak tahu itu kuasanya Allah, jodohnya dari Allah. 7 tahun dia dipertemukan kembali dan akhirnya nikah. Sekarang udah punya anak 3. Kalau yang tahu ya udah komen aja, coba siapa yang tahu. Itu teman-teman sobat ya. Jadi gimana sih caranya biar kita tuh ngejaga hawa nafsu kita, ngejaga akal pikiran kita biar nggak kebawa ke baper, nggak kebawa ke ikut-ikutan pacaran gitu, biar ngetren aja. Itu tuh nggak baik banget. Dan itu tuh kan jauhilah zina ya, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati aja itu nggak boleh, apalagi bercampur. Ya logikanya sih gitu aja, mau deketin aja nggak boleh apalagi bercampur. Jadi kalau semisal dia yang pacaran tuh sebenarnya kayak nantang Allah gitu ya. Oke, persepsi bisa beda-beda ya. Maksudnya kalau menurut saya, kalau dia emang pacaran, dia tahu pacaran itu nggak boleh, berarti sesuatu yang nggak boleh dan dilanggar, berarti itu yang menantang Allah gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga sih mereka yang pacaran segera dapat segera dapat hidayah dan segera cepat-cepat mendapatkan jodoh yang terbaik buat kalian gitu yang dirundung masalah tentang jodoh. Jadi pada intinya mah udahlah, jangan pacaran dulu, kita cari ilmu aja dulu, bekali hidup, bekali ilmu dengan baik. Kita banggain orang tua. Kalau kalian mau kerja ya udah fokus kerja aja dulu. Kalau kalian mau sekolah ya udah fokusin aja tuh sekolah. Kalau mau jualan, mau usaha ya udah fokusin aja itu dulu gitu loh. Kalau semisal ya kalian udah siap mau nikah, udah mantep, bilang aja ke orang tua. Nah beda kalau semisal orang tua tuh cepetan nikah, umurnya tuh udah segini. Sama kejadiannya sama di kampung saya ya. Jadi kalau udah umurnya 20 ke atas itu udah disebut kayak perawan tua ya. Ya kayak gitulah, intinya udah tua. Jadi ketika si perempuan itu umurnya udah 21, 22, itu dari orang tua emang, ayo cepetan nikah, cepetan, siapa pacarnya itu siapa, cepet-cepet dinikahin. Padahal itu tuh salah satu buat mental si perempuan itu kayak anjlok sebenarnya ya, karena kan dipaksain. Kalau dipaksain, kalau menurut saya mah ya udah, kalau ada yang mana gitu tolong cariin. Kalau nggak ada ya udah, ngapain orang nggak ada gitu. Yang jelas kita harus meyakinkan orang tua gitu, kalau emang di umur sekian belum ada jodoh, ngomong baik-baik. Syukur-syukur yang pacaran segera putus. Kan ada
bukunya Felix Xiao yang udah putusin aja, tau lah, itu novel bagus banget kok. Itu tuh ceramah tapi bentuknya apa ya, bentuknya tuh kayak cerita. Perlu apa ya, eh gimana ya, dulu tuh pengalaman saya dulu banget, zaman-zamannya sekolah. Oke lah, kita pasti merasakan yang namanya di bawah. Saya pernah merasakan, oke lah, itu pacaran. Tapi itu kan sebelum saya benar-benar ini ya, maksudnya masih sekolah, zaman-zamannya sekolah. Saya baca novelnya Felix Xiao yang udah putusin aja. Saya kasih ini tuh ke si laki-laki itu. Dan dia langsung paham. Ya udah. Kayak gitu. Jadi Allah itu ngasih cara yang berbeda-beda, ya, ngasih petunjuk yang beda-beda, ngasih keragaman hidayah yang macam-macam lah. Tapi bagaimana kita menjemput hidayah itu, bukan kita menunggu hidayah, tapi kita nyari sebenarnya. Kalau semisal kita tetap di stay di tempat itu terus, ya gimana hidayah mau nyampe gitu. Orang hidayah ada di sana, kalian masih di sini terus. Yang ada bentrok, nggak dapat. Jadi ya teman-teman, ini kan lagi musimnya COVID ya. Saya ulangi, kajian belum pada dibuka, masjid belum 100% semua lah. Jadi ya kita manfaatin media sosial gitu, kita nyari-nyari kajian-kajian yang menurut itu bagus buat kita. Kalaupun itu bisa menjadikan kenaikan level kita takwanya sama Allah, ya ngapain enggak. Lihat aja dulu, didengerin aja dulu. Kalau itu bisa merubah, ya syukur alhamdulillah. Kalau itu masih belum bisa merubah, ya udah, kita gali terus, kita cari terus, kita dengerin terus, kita liatin terus, kita pahami terus ya. Jangan menyerah dulu lah. Jangan gampang menyerah maksudnya, karena yaitu hidayah itu kita cari, bukan kita menunggu. Dan buat kalian yang masih bingung sama jodoh, minta sama Allah. Kalau bisa sih saya berharap untuk pemuda-pemuda milenial sekarang ya, yang masih sekolah, yang masih kerja, atau yang emang lagi bener-bener nyari jodoh, yang udah siap banget mentalnya, semoga kalian cepet-cepet dipertemukan jodohnya yang Allah ridhoi. Apa bang? Cepet-cepet dipertemukan sama jodohnya masing-masing ya, biar hati kalian juga tenang, tentram, damai, sakinah, mawadah, warohmah. Ada nih, ada 2 slide lagi ya, saya bacain. Kalau mau memulai hubungan, jangan lewat pacaran, bisa pakai ta'aruf, yang saya tadi bilang ya, pakai ta'aruf aja. Atau bisa langsung lamar, apalagi kita tahu pacaran tuh haram. Gak bakal bener kalau kita memulai hubungan dengan sesuatu yang dibenci sama Allah. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah keberanian. Nah, itu buat para laki-laki yang apa ya, intinya jangan pernah putus asa sama jodoh yang akan diberikan sama Allah ya. Jangan putus asa untuk terus berjuang di jalan Allah, dan jangan mudah putus asa untuk tidak mendapatkan jodoh. Pasti dikasih jodoh kok. Kalau ia sekarang belum ketemu, ya mungkin nanti bakal indah pada waktunya. Berarti kalau sekarang belum diketemukan, ya mungkin kalian belum siap ya. Gimana buat kalian, apakah mau ditambahin ke 5, ke 6, ke 7, bahkan 10, terserah kalian. Yang jelas di sini saya nge-review, dan menurut persepsi saya
Saya hanya menambah-nambah, maksudnya memberikan masukan buat kalian ya. Jadi bukan mengubah atau gimana. Ya mungkin cukup segitu aja deh. Terima kasih untuk sahabat Opera Dakwah. Semoga kalian tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.